Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim ulama yang saya hormati, para sesepuh, para asatidz yang hadir pada malam hari ini, jamaah pengajian rutin setiap malam Kamis, kajian Al-Qisas fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberikan kesempatan dengan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum taklim ini dimulai, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hidup kita ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak kita menjadi anak yang saleh, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur dalam keadaan taat, sehat, berakhir hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan dosanya diampuni, amalnya diterima, diterangkan kuburnya. Yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam di dalam Al-Quran. Namun sebelum dilanjutkan kepada kisah selanjutnya, pelajaran yang kita baca pada minggu yang lalu, pada malam hari ini kita ambil ma yustafadu min qissati Musa alaihi salam ma'a Fir'aun lid-da'wati wad-du'at. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah Nabiullah Musa alaihi salam? Nah, pada malam hari ini dari kisah Nabiullah Musa alaihi salam kita dapat ambil kesimpulan berkaitan dengan kisahnya Nabiullah Musa ketika terjadi pertengkaran antara orang Bani Israel dengan bangsa Qibti. Ternyata Bani Israel ini dizalimi, dibela oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Bangsa Qibti ini dipukul, ternyata meninggal dunia. Nah, di dalam hal ini kita dapat ambil kesimpulan, di antaranya adalah menolong orang yang zalim itu
menolong orang yang dizalimi itu adalah wajib. Nabiullah Musa sedang menolong orang yang dizalimi oleh orang-orang Qibti itu. Nasratul mazlum wajibatun, menolong orang yang dizalimi itu adalah wajib. Dzakarna min qissati Musa annahu intasara lilladzi istaghasahu didda zalimihi. Kita telah sebutkan di dalam kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam, annahu sesungguhnya Nabi Musa intasara lilladzi istaghasahu didda zalimihi. Nabi Musa menolong kepada orang yang minta tolong ketika dizalimi. Li'anna nasratal madlum wajibatun, karena menolong orang yang sedang dizalimi itu adalah wajib. Makanya kezaliman itu harus diberantas. Walakinnaha yanbaghi an takuna biqadri ma yandafi'u bihi zulmudz zalim wa baghyuhu. Akan tetapi menolongnya itu harus sekedar untuk menolak kezaliman itu. Jangan sampai ketika menolong orang yang zalim itu, yang menolong itu langsung membasmi, membabi buta lebih daripada kezaliman orang yang zalim itu, malah terbalik menjadi zalim. Hanya menolong ini menyelamatkan orang yang sedang dizalimi. Walihada lamma waqaza Musa waqaza Musa ar-rajula al-mu'tadiya faqada alaihi. Akan tetapi walihada, oleh karena itu ketika Nabi Musa membantu orang Bani Israel yang dizalimi itu, waqaza Musa ar-rajula, ditonjok oleh Nabi Musa, faqada alaihi, maka mati. Makanya tenaganya Nabi Musa itu luar biasa, Pak. Ditonjok enggak sengaja. Kalau menonjok itu kan bukan sengaja membunuh, ya, bukan alat untuk membunuh. Membunuh itu pakai golok, pakai pedang, pakai balok, itu memang sengaja membunuh. Menonjok saja mati. Qala an fi'li hadza innahu min amali syaitan. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah termasuk an fi'li hadza innahu min amali syaitan, yang sedemikian itu termasuk amal syaitan. Litajawuzi Musa alaihi salam haddad difa' asy-syar'i, karena dianggapnya Nabi Musa itu melewati batas menolongnya itu. Haddad difa' asy-syar'i 'anil madlum, jadi sudah melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat. Kalau membantu orang yang sedang dizalimi itu bukan membalas menzalimi, akan tetapi menyelamatkan orang yang dizalimi itu, menyadarkan orang yang zalim agar tidak berlaku zalim terus menerus dengan segala cara. Wa in kana hadha tajawuz duna qasdin wala amdin an Musa alaihi salam. Nabi Musa itu enggak sengaja. Memang dulu masih kecilnya Nabi Musa itu, Pak, sudah sering saya ceritakan. Di istananya Fir'aun itu sudah ada kelainan. Nabrak meja pecah. Nabrak lemari pecah.
dari kerasnya Nabi Musa ini badannya kuat. Makanya Fir'aun sudah curiga, jangan-jangan anak ini nanti yang akan menghancurkan kerajaan saya. Walidzalika qala alaihi salam kama yahkihi Allah Ta'ala. Oleh karena itu bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa, qala rabbi inni dhalamtu nafsi. Qala, berkata Nabi Musa, rabbi, wahai Tuhanku, inni dhalamtu nafsi, sesungguhnya aku sudah menzalimi diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfara lahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim, innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala huwal ghafurur rahim, adapun Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha kasih sayang. Al-Qasas 16. Wa ala hadza fayanbaghi lid-du'at, atas dasar ini maka siap ianya lah bagi duat, bagi pendakwah, ngambil pelajaran daripada kisahnya Nabi Musa ini, ayyu akida fi durusihim, hendaknya ayyu akid meneliti fi durusihim, di dalam pelajaran-pelajaran mereka, wa wa'dhihim, dan nasihat-nasihat mereka, linnasi, kepada manusia, hadzal makna, yang dimaksud dengan kisah ini. Wa huwa, adapun kisah ini, adapun kesimpulan yang kita akan dapat ini adalah wujubu nasratil madlum, wajib membantu orang yang dizalimi. Wa huwa ba'du haqqil muslim ala akhihi, itulah haknya orang muslim kepada saudaranya yang muslim. Jadi kita sesama muslim ini, para jamaah sekalian, tidak boleh acuh tak acuh dengan saudara kita yang dizalimi oleh pihak siapapun. Ketika ada muslim yang dizalimi, kita harus dan wajib membela, karena nasratul mazlumi wajib, membantu orang yang dizalimi itu wajib. Kita ini sering acuh tak acuh. Ada orang yang dirampok di tengah jalan, kita diam. Ada orang yang dianiaya di depan mata kita, kita diam. Jadi para jamaah sekalian, tentu dengan cara yang apik, dengan cara yang baik. Ada kezaliman terjadi di kampung kita, kita tidak boleh diam. Artinya ada caranya. Kalau terjadi kezaliman itu berkaitan dengan hak-hak manusia, maka berkembalikan kepada hukum, laporkan kepada yang berwajib. Penindasan terjadi, kalau kita tidak bisa berbuat sendiri, bisa melalui RT RW yang berwenang, sampaikan. Tidak harus langsung dihadapi sendiri, ada tata caranya. Yang penting kita jangan diam dengan kezaliman yang
Faqad jaa fil hadisin nabawi asy-syarif, ada dalilnya dari hadis Nabi yang mulia, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yaslimuhu wa la yakhdhuluhu. Jadi tidak menganiaya, tidak boleh menganiaya sesama muslim. Wa minal khudlan, dan termasuk al-khudlan, menganiaya saudaranya sesama muslim, alla tadfa'ad dzulma anhu. Kita tidak membela ketika terjadi kezaliman kepada dia. Kita itu sudah termasuk berbuat zalim. Diam, enggak berbuat apa-apa. Wa anta qadirun ala dzalik, sedangkan engkau mampu untuk berbuat. Kalau tidak mampu, enggak apa-apa, memang tidak ada kekuatan. Sedangkan mampu diam. Mampu itu tidak harus terjun. Yang saya katakan tadi, dengan cara memberikan tahu kepada aparat yang berwajib, yang harus menegur, artinya tidak hanya diam kita dengan kezaliman-kezaliman yang ada. Walakin yajibut ta'kid, akan tetapi harus cermat dan teliti. Jangan belum jelas masalahnya kita sudah berbuat. Wah, jangan. Ala anna daf'adz dzulma 'anil madlum yakunu biqadri ma yantafi'u bihi dzulm. Akan tetapi wajib yang cermat, anna daf'adz dzulma, sesungguhnya untuk menolak kezaliman itu daripada orang yang dizalimi, sekedar ma yandafi'u bihi dzulm, sekedar kezaliman yang dilakukan oleh orang yang zalim, itu tidak lebih. Umpamanya ada orang mengambil haknya, tanahnya geser. Ini ada pagar, ketika dipagar perbarui pagarnya ke sebelah, ke tetangganya sampai 1 meter. Ya, lapor kepada saudaranya sama saya, ini bagaimana tanah saya, seharusnya ukuran tanah saya ini 10-20, kok sekarang jadi dikurangi 1 meter jadi 9-20. Saya dizalimi oleh tetangga saya. Makanya orang yang membela itu harus kembalikan lagi kepada posisi semula, adalah tetap 10-20. Jangan ketika mau pindah, mau ditambah 11, dia punya orang yang mendolim itu dikurangi. Sekedar mengembalikan kepada posisi semula. Seperti itu. Li'alla yasira adh-dhalimu madluman, jangan sampai orang yang zalim tadi terbalik menjadi orang yang dizalimi. Min kibalil muntasiril madlum, dari pihak orang yang membantu kepada orang yang dizalimi. Paham Pak ya? Wa hadza la yajuz, yang semacam ini tidak boleh. Li anna dzulma haramun bin nisbati li kulli nas, karena kezaliman itu haram kepada semua manusia. Jadi Pak,
Jadi dalam hidup ini yang penting, yang paling penting itu adalah keadilan. Kalau sudah keadilan tercipta, hidup ini tenang. Yang suka terjadi gejolak ini dikarenakan tidak adanya keadilan. Keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan semua. Ketika tidak terjadi keadilan, akan terjadi gejolak. Wa bin nisbati lidzalim nafsahu aidan. Kesimpulan selanjutnya, minal harami syar'an ma'unatul zalim, termasuk diharamkan secara syar'i membantu orang yang zalim. Ghafarallahu li Musa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni Nabiullah Musa alaihi salam. Qatalahu dzalika adh-dhalim al-mu'tadi duna qasdin. Nabiullah Musa alaihi salam membunuh orang yang zalim itu tanpa sengaja. Wa kazahu, ditunjuk oleh Nabi Musa enggak sengaja membunuh tapi mati. Mudah-mudahan salah Nabi Musa itu yang tidak sengaja itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duna qasdin min Musa wala ta'ammudin fi qatlihi, dan tak sengaja dalam membunuhnya. Faqala Musa inda dzalika, maka ketika itu Nabiullah Musa alaihi salam berkata, mu'ahidan rabbahu bi'adami mu'anawatil mujrimin, berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi'adami mu'awanatil mujrimin, ya, Nabi Musa tidak membantu orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat kejahatan. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, hikayatan amma qalahu Musa, menceritakan apa yang dikatakan oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Waktunya masih banyak, masih jauh. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Qala, berkata Nabi Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, bima an'amta alayya, dengan sesuatu yang engkau berikan nikmat kepadaku, falan akuna dhahiran, aku tidak akan menjadi penolong, pendukung lil mujrimin, bagi orang-orang yang berbuat durjana, berbuat kejahatan. Qala al-Imam Ibnu Atiyah, berkata Imam Ibnu Atiyah, wa huwa yufassiru hadhihi al-ayah. Imam Ibnu Atiyah itu menafsirkan ayat ini, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Bagaimana menafsirkannya? Ihtajja ahlul fadli wal ilmi biha. Ihtajja, menjadikan hujjah, ahlul fadli, orang ahli keutamaan, wal ilmi, dan ahli ilmu, biha, dengan ayat ini, ay bihadhil ayat, fi man'i khidmati ahlil jur wa ma'unatihim, dalam dilarangnya berkhidmat. Khidmat itu sudah menjadi bahasa Indonesia ini, Pak, ya, menolong ahlil jur, orang yang berbuat yang tidak adil, wa ma'unatihim,
dan bekerja sama menolong mereka fi syai'in min umurihim, dari sesuatu tentang urusan mereka. Sudah tahu Pak, orang itu zalim, yang menang dikalahkan, yang kalah dimenangkan, kok didukung? Sudah tahu curang, sudah tahu zalim, kok didukung? Enggak boleh. Mendukung yang jelas curang, jelas zalim. Wa ra'au anna hadhil ayah, dan Imam Ibnu Atiyah berpendapat, melihat anna hadhil ayah, bahwa sesungguhnya ayat ini tatanawalu dzalik, yaitu dijadikan dalil tidak bolehnya menolong orang yang zalim. Fala yahillu li ahadin ay yu'ina zaliman, maka tidak boleh siapapun untuk membantu orang yang zalim. Wala yaktubu lahu wala yashabahu wa annahu in fa'alu syai'an min dzalika faqad sara mu'inan lidh-dhalimin. Wala yaktubu lahu, dan tidak ikut menulis membenarkan kezalimannya dengan tulisannya. Wala yashabahu, dan juga tidak menjadi penolongnya dan tidak bersahabat dengan mereka, tidak kerjasama. Wa annahu in fa'ala syai'an min dzalik, kalau ikut bersahabat, kalau ikut juga menjadi temannya, faqad sara mu'inan lidh-dhalimin, maka orang tersebut sudah termasuk orang yang membantu kezaliman. Ikut di grupnya mereka, ikut menjadi, sudah jelas partai ini zalim, masih masuk ke partainya, itu sudah termasuk membantu orang yang zalim. Kesimpulan selanjutnya, tahdzirul ummah min ma'unatil hakim adz-zalim, peringatan bagi umat untuk mendukung al-hakim. Hakim ini ya hakim, pengadilan. Sudah jelas hakim ini memutuskan keputusan yang tidak sesuai dengan fakta, keputusan yang zalim, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, atau hak-haknya orang dizalimi, orang yang zalim dimenangkan perkaranya. Boleh enggak itu didukung, itu hakim? Tidak boleh. Makanya di sini wadihun min kalami Ibnu Atiyah, maka jelas dari perkataan Ibnu Atiyah wal manqul an Atha ibni Abi Rabah, yang diambil dari perkataan Atha ibnu Rabah, wa ta'yid al-Qurtubi, dan diperkuat oleh al-Imam al-Qurtubi lahuma terhadap perkataan Ibnu Atiyah dan Ibnu Atha dan Atha ibnu Abi Rabah, fima dzakarahu annahum yuriduna bidh-dhalim al-mahdhur,
Yang dimaksud adalah yuriduna, yang dimaksud oleh mereka adalah bizalim al-mahdzur aunuhu, dengan zalim yang dilarang untuk dibantu. Wa ma'aunatuhu huwal hakim adz-zalim, dan mendukung hakim yang zalim. Wa ta idza lam yuridu dzalika ala wajhil khusus, sehingga mereka tidak mau ala wajhil khusus, artinya khusus, faminal muakkid anna aula may yashmalahu at-tahdhir min ma'unatiz zalimin. Maksudnya para jamaah sekalian, ini peringatan tidak mendukung orang-orang yang zalim. Inilah Pak, masalah kezaliman itu luar biasa. Makanya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan berbuat zalim kepada diriku, fala tadzalamu, maka jangan saling zalim mendolimi. Berbuatlah adil dalam hidup ini. Allah tidak pernah berbuat zalim. Jadi jangan, para jamaah sekalian, Maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berbuatlah adil dalam hidup ini, jangan sampai berbuat zalim, sampai mendukung orang yang zalim itu juga diharamkan. Membela kezaliman itu diharamkan. Wal waqi' annal muslimina umuman, faktanya annal muslimina, sesungguhnya orang-orang Islam umuman pada umumnya, illal qalil, kecuali sedikit saja, minhum di antara mereka, yaghfuluna an hurmati wa hudurati ma'unatul hakim adz-zalim, mereka terlena, lupa bahwa dirinya itu sudah masuk membantu hakim yang zalim. Nyoblos, kalau sudah jelas itu orang zalim, dicoblos, Pak, termasuk membantu orang zalim. Wa min huna, dan dari sini, kana min wajibatid da'i al-muslim, wajib bagi para da'i muslim, min aulawiyati wajibatin fid dakwah, itu yang harus diprioritaskan di dalam dakwahnya, menjelaskan agar tidak mendukung kezaliman, tidak mendukung hakim yang zalim. Harus dijelas. Tabsirul umma bi hurmati wa hudurati ma'unatil hakim adz-zalim. Tabsirul ummah, memberi pemahaman yang jelas kepada masyarakat, kepada umat, jangan sampai bihurmati, dengan keharamannya, wa huduratu ma'unatil hakim adz-zalim, dilarangnya membantu mendukung hakim yang zalim. Wa yu'akkidu hadzal wajib amrani, dan yang memperkuat kewajiban ini ada dua hal. Yang pertama, al-awwal, annal hakim adz-zalim, sesungguhnya hakim yang zalim itu, hakim ini hukumah, bisa diartikan pemerintah atau seorang hakim yang menghakimi perkara.
maka yumkinuhu istimrar, tidak mungkin untuk diteruskan kezaliman itu, fi dzulmihi, dalam kezalimannya, wa baghihi, dan melampaui batasnya, laula ma'unati a'wanihi, kecuali didukung oleh orang lain. Pak zalim kalau sendiri, hakim itu nggak bisa, kecuali ada yang dukung. Oleh karena itu harus diberantas kezaliman itu. Wasani, alasan yang kedua bahwa hakim yang zalim itu tidak boleh didukung, anna katsiran minal muslimin la yarawna ba'san wa la tanaqudan baina ma'unatil hakim adh-dhalim wa bainal iltizamil matlub bi ahkamil Islam. Sesungguhnya kebanyakan daripada orang Islam itu la yarawna ba'san, dia menganggap enggak ngerti, dia anggap enggak apa-apa, wala tanaqudan, enggak ada, dan tidak ada bertentangan, baina ma'unatil hakim adh-dhalim, antara membantu hakim yang zalim dan iltizamil matlub bi ahkamil Islam, dengan berpegang teguh dengan syariat yang ditentukan oleh agama. Nggak bisa membedakan. Seakan-akan mendukung orang yang zalim itu biasa-biasa saja, dianggap itu bukan dosa, dianggap itu hanya ya itu urusan dunia. Hah? Beda, Pak. Hah? Makanya Pak, nanti sampean ini jangan dibeli di hari H itu, dibeli dengan 200.000 udah dosanya seumur hidup sampean. Dan juga susahnya 5 tahun kalau enggak ganti. Bisa terus kalau 2 periode ya 10 tahun kalau enggak diperpanjang periodenya. Ini mau minta 9 tahun. Masa sampai dibeli 500.000 untuk 5 tahun? Ini dikisahkan dalam Al-Quran, sudah jadi pelajaran. Kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Walihada tarahum yusalluna wa yasumun. Oleh karena itu mereka umat Islam itu dilihat kelihatannya yusallun, salat, wa yasumun, puasa. Bal wa yabni ba'duhum al-masajid, bahkan mereka itu membangun masjid dengan begitu megah. Wahum min aktsarin nas aunan lil hakim adh-dhalim. Akan tetapi mereka bekerja sama dengan hakim yang zalim. Wa tanfidan li umurihi li awamirihi al-jaiza al-jaira fi haqqil Islam wa du'atihi. Padahal mereka, apa program mereka, semuanya itu mendolimi umat Islam, tapi didukung saja. Saya ini cuma nggak ngeritik siapa-siapa, Pak. Hah? Saya nggak ngeritik pemerintah, nggak ngeritik siapa-siapa. Cuman saya membaca kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Ternyata semuanya ada di para jamaah sekalian. Saya kira ini pelajaran kita pada malam hari ini
adalah yang pertama yang kita dapat ambil kesimpulan, membantu orang yang dizalimi itu wajib. Jangan sampai ada orang dizalimi kita mampu untuk membantu, kita mampu untuk menolak kezaliman itu, kita diam. Dosa besar. Kalau tidak mampu, cari caranya bagaimana? Bekerja sama supaya mampu bisa membantu kezaliman. Ada seorang tetangga kita dizalimi, hak-haknya diambil oleh orang yang kuat, dia tidak mampu, ditindas dia karena dia miskin. Harus saudaranya sesama muslim berdiri di depannya untuk menolak kezaliman itu. Jangan acuh dengan saudara kita yang sedang dizalimi. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua dari kisah itu, minal harami syar'an ma'unatul zalim. Membantu orang yang zalim itu haram, walaupun dibayar dengan berapa saja. Akan tetapi kita kadang-kadang membantu orang yang zalim ini bisa saja dengan statement yang tadinya haram dihalalkan. Ketika belum mendapatkan fulus, tegas haram, dikasih 500 juta mulai halo, mulai pelok. Ketika sudah dikasih 2 miliar, halal Pak. Ya, ada. Dulu belum dapat, ini salah. Sekarang setelah dapat dia, oh ternyata dulu saya itu salah. Perkataan saya dulu, statement itu saya salah. Ternyata yang benar dia sekarang. Ada yang begitu-begitu. Itu jelas zalim, tapi dikasih fulus, bisa mendukung kezaliman. Tahdhirul umam min ma'anatul hakim adh-dhalim. Memberi peringatan kepada umat jangan sampai bekerja sama, jangan sampai menjadi penolong, jangan sampai mendukung orang-orang zalim. Saya kira ini yang saya sampaikan pada malam hari ini. Bisa dipahami Pak ya? Berapa menit lagi? 1 menit. Ada pertanyaan? Persilakan para jemaah sekalian. Dari apa yang saya sampaikan, kisahnya Nabiullah Musa dengan Fir'aun alaihis salam. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini tidak menjadi orang yang zalim, dan mudah-mudahan kita ini tidak menjadi pendukung orang yang berbuat zalim. Mudah-mudahan kita ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin-pemimpin yang adil, dan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita ini semuanya diberikan hidayah oleh Allah, sehingga bisa menegakkan keadilan, sehingga bisa membasmi kezaliman. Mudah-mudahan diberikan hidayah, petunjuk, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu doakan mereka, mudah-mudahan diberikan
diridho, mendapatkan ridho ketika menegakkan keadilan di permukaan bumi ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.